Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rahmadani dengan NIM 14245569. Saya dari kelas B, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi wanita bagian eksternal dan internal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama saya akan bahas adalah mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Labia majora atau bibir besar merupakan kelanjutan dari mons pubis, berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons pubis dan berjalan ke bawah dan belakang. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut. Di bagian atas klitoris, bibir kecil bertemu membentuk prepusium klitoridis dan di bagian bawahnya bertemu membentuk frenulum klitoridis. Kemudian di gambar ini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama klitoris dan yang kedua uretal opening. Klitoris adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, mengandung banyak urat-urat syaraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah sehingga sangat peka. Dan yang kedua adalah uretal opening. Uretal opening adalah tempat keluarnya urin. Di sini juga ada dua pembahasan, yaitu tentang vagina dan anus. Vagina adalah tempat keluar janin, tempat keluar cairan atau darah mens, dan tempat organ hubungan seksual. Kemudian anus. Anus adalah tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang sudah tidak diserap oleh tubuh. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah tempat produksinya sel telur. Yang kedua adalah fimbriae. Jaringan yang seperti rumbai-rumbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur, mendorong sel telur ke tuba Fallopi. Kemudian yang ketiga ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi untuk saluran sel telur. Yang keempat ada cervical canal. Cervical canal berfungsi untuk menghubungkan vagina dengan rahim. Dan yang kelima ada cervix. Cervix adalah leher rahim. Berfungsi untuk memproduksi lendir rahim, membantu persalinan normal, dan mendukung kepuasan seks. Dan yang keenam ada endometrium. Endometrium adalah tempat menempelnya sel yang telah dibuahi oleh sperma. Yang ketujuh ada myometrium. Myometrium adalah bagian terbesar dari massa rahim. Berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Yang kedelapan ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan luar rahim, berfungsi untuk melindungi rahim. Dan yang kesembilan ada vagina. Vagina adalah liang senggama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria bagian eksternal. Di sini ada kandung kemih dan kelenjar prostat. Kandung kemih berfungsi untuk menampung air kemih. Kelenjar prostat berfungsi untuk menutrisi sperma. Di sini ada uretra, vas deferens, dan kepala penis. Uretra adalah saluran untuk mengeluarkan urin. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan uretra, sedangkan kepala penis adalah area sensitif untuk rangsangan seksual. Kemudian ada skrotum, testis, dan lubang penis. Skrotum adalah lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis, sedangkan testis adalah penghasil sperma. Dan lubang penis berfungsi sebagai tempat mengeluarkannya urin atau sperma. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria bagian internal. Di sini ada deferens, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Deferens berfungsi sebagai menyimpan sperma sementara. Kelenjar prostat berfungsi untuk memproduksi cairan semen.
sedangkan kelenjar koper menghasilkan cairan praejakulasi. Kemudian ada epididymis dan testis. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sperma, sedangkan testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Dan di sini ada ureter, kandung kemih, dan vesicula seminalis. Ureter berfungsi menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin, sedangkan vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Dan yang terakhir ada jaringan erektil dan glans penis. Jaringan erektil berfungsi untuk ereksi pada pria dan kloris pada wanita. Sedangkan glans penis adalah area sensitif ejakulasi dan perlindungan urin.